Sebelum mulai, kita ada pantun dulu nih. Pagi hari minum wedang, ditemani kue dari seberang. Selendang berkibar meski dipegang, hidup itu kadang terombang, tapi tetap harus berjuang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Drian Zakni dengan NIM 4422401043 dan teman saya Erlianti Maulidina Kusmayadi dengan NIM 4412401025. Apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang pasti yang pertama ada pengertian dari sistem sosial, ciri-ciri dari sistem, komponen-komponen sistem sosial, komunikasi sebagai sistem sosial, dan terakhir, komunikasi sebagai peran atas sosial. Media dalam sistem sosial merupakan alat atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi, membentuk hubungan sosial, dan memengaruhi interaksi antara individu, kelompok, maupun masyarakat. Contoh media dalam sistem sosial misalnya ada banyak, ada media cetak, digital, online, dan juga elektronik. Jadi, sistem sosial itu merujuk pada interaksi antara individu dalam kelompok, maupun individu dalam organisasi. Lalu di sini terdapat 7 unsur-unsur dari sistem. Yang pertama, unsur tujuan atau the goal. Tanpa tujuan, pastinya sistem itu tidak dapat berjalan karena tidak ada arah. Kedua, unsur totalitas atau the whole lenses, yang dimana setiap bagian dalam sistem itu memiliki peran dan fungsi yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem. Lalu yang ketiga, unsur lingkungan atau environment. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi proses yang terjadi di dalam sistem itu sendiri. Bisa berupa kondisi sosial, ekonomi, atau bahkan fisik. Lalu yang keempat ada unsur masukan atau input, di mana masukan adalah segala sesuatu yang diberikan dalam sistem untuk diproses lebih lanjut. Contoh nomor 5 adalah unsur keluaran atau output, yaitu adalah hasil dari proses yang terjadi dalam sebuah sistem. Nah, contohnya itu apa sih? Misalnya di dunia bisnis, pastinya kan keluarannya itu bisa berupa apa? Berupa produk, yang dimana produk itu pastinya sebelum dijual ke konsumen melalui sebuah proses kan. Nah, itu contohnya. Yang keenam adalah unsur proses atau transformations, yang dimana ini tuh adalah masukan yang diolah atau diproses untuk menghasilkan keluaran. Yang keenam ada unsur proses atau transformations, maksudnya itu adalah proses di mana untuk menghasilkan sebuah keluaran. Misalnya contohnya di sebuah pabrik, proses transformasi produk itu kan bisa berupa perakitan komponennya itu misalnya untuk menjadi produk akhir, yang dimana ini tuh melibatkan manajemen dan juga strategi untuk mencapai tujuan. Terus yang terakhir ada unsur umpan balik atau feedback, yang dimana ini adalah informasi yang diberikan kembali ke sistem untuk membantu menilai apakah sistem itu berjalan sesuai rencana apa enggak. Contohnya kayak apa? Misalnya dalam sebuah pendidikan, pastinya kan umpan baliknya itu bisa berupa penilaian-penilaian terhadap siswa, yang dimana ini tuh bisa dijadikan untuk memperbaiki metode pengajaran. Terdapat 4 paradigma untuk melihat bagaimana sistem sosial berfungsi sehingga dunia sosial bekerja dari Talcott Parsons. Yang pertama, adaptations atau adaptasi. Misalnya, contohnya sebuah perusahaan yang beroperasi di bidang teknologi harus beradaptasi dong. Misalnya dengan memperkenalkan perangkat baru atau melatih karyawan dengan keterampilan yang diperlukan untuk tetap kompetitif. Yang kedua ada goal attainment atau pencapaian tujuan. Misalnya, sebuah pemerintah yang ingin mengurangi tingkat pengangguran. Nah, agar tercapainya tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran ini, pastinya mereka perlu menetapkan tujuan-tujuan tersebut dengan mencapainya melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung lapangan pekerjaan. Nah, yang ketiga ada integration atau integrasi. Contohnya di tempat pekerjaan, misalnya di sebuah perusahaan terdapat tim pemasaran, tim produksi, dan juga tim penjualan. Nah, mereka ini harus bekerja sama dengan baik agar produk yang dihasilkan dapat dipasarkan dengan efektif dan sesuai dengan harapan konsumen. Yang keempat adalah latent maintenance atau pemeliharaan laten. Misalnya terdapat konflik antar dua karyawan. Pastinya pemeliharaan laten bisa berupa kebijakan perusahaan untuk menangani konflik tersebut dong dengan cara yang konstruktif, seperti menyediakan pelatihan manajemen konflik atau mediasi agar hubungan antar karyawan tetap harmonis dan juga produktif. Berikutnya, ciri-ciri dari sistem.
Yang pertama, sistem itu bersifat terbuka. Contohnya, dalam komunikasi, masyarakat sebagai sistem terbuka akan menerima informasi dari berbagai sumber dan akan memberikan respon kembali yang akan membentuk dinamika sosial. Lalu yang kedua adalah suatu sistem terdiri dari 2 atau lebih subsistem. Misalnya ada berbagai subsistem seperti bagian keuangan, sumber daya manusia, dan juga pemasaran, di mana masing-masing subsistem ini bekerja untuk mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, di antara subsistem itu terdapat saling ketergantungan. Contohnya dalam sebuah perusahaan, departemen pemasaran membutuhkan informasi dari departemen produksi mengenai ketersediaan barang, sementara departemen keuangan membutuhkan data pemasukan dari penjualan. Lanjut yang keempat, suatu sistem memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, selama pandemi, banyak perusahaan yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang besar dalam cara bekerja dan juga interaksi sosial. Yang kelima, sistem itu mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Yang keenam, sistem itu mempunyai tujuan atau sasaran. Misalnya, dalam pendidikan, tujuan utama sistem pendidikan adalah untuk menghasilkan individu yang terdidik dan siap berkontribusi pada masyarakat. Komponen-komponen dalam sistem sosial. Sistem sosial adalah sebuah struktur yang terdiri dari berbagai bagian atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, ada komponen-komponen di dalam sistem sosial. Yang pertama itu harus ada kelompok orang yang cukup banyak, di mana mereka saling berinteraksi dan berkomunikasi, baik secara individu maupun dalam kelompok. Dari interaksi ini, mereka akhirnya membentuk kebudayaan. Yang kedua, orang-orang dalam sistem sosial ini juga sadar kalau mereka adalah bagian dari satu kelompok atau komunitas. Yang ketiga, dalam masyarakat selalu ada struktur. Maksudnya, ada aturan, peran, dan pola hubungan yang mengatur bagaimana orang-orang berinteraksi, baik dalam kelompok kecil maupun besar. Yang terakhir, setiap masyarakat pasti menempati suatu wilayah tertentu dan tinggal di sana dalam waktu lama, bahkan bisa turun-temurun dari generasi ke generasi. Struktur sosial. Bagaimana hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat terbentuk. Jadi, ada unsur-unsur pokok yang menyusun hubungan ini. Misalnya bagaimana individu berinteraksi dalam kelompok, atau bagaimana sebuah kelompok berhubungan dengan kelompok lain. Tapi struktur sosial ini nggak muncul begitu aja. Ini adalah proses yang bertahap, nggak instan. Biasanya strukturnya terbentuk secara perlahan melalui perubahan sosial yang terus berlangsung seiring waktu. Nah, proses perubahan bertahap ini disebut dengan proses evolutif dalam pembentukan struktur sosial. Selanjutnya ada komunikasi sebagai sistem sosial. Di dalam masyarakat, komunikasi itu nggak bisa dipisahkan dari sistem sosial. Artinya, cara orang berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh aturan, kebiasaan, dan pola hubungan yang ada di masyarakat. Nah, komunikasi dalam sistem sosial ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya, komunikasi antar individu atau komunikasi interpersonal. Yang kedua, komunikasi dalam kelompok. Dan yang terakhir, komunikasi yang lebih luas yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa punya beberapa ciri khas yang membedakannya dari jenis komunikasi lain. Pertama, komunikasi ini ditujukan untuk banyak orang sekaligus, yang sifatnya luas, beragam, atau heterogen. Kedua, sifatnya umum, bukan komunikasi pribadi atau satu orang ke satu orang. Ketiga, penyampaiannya cepat dan bisa menjangkau banyak orang tanpa batasan geografis atau budaya. Keempat, komunikasi massa ini lebih sering bersifat satu arah, artinya pesan disampaikan dari satu sumber ke banyak penerima tanpa adanya umpan balik langsung seperti dalam percakapan biasa. Kelima, komunikasi ini dilakukan secara terencana, terjadwal, dan terus berulang. Terakhir, isi pesan yang disampaikan dalam komunikasi massa ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik. Komunikasi massa itu bisa dianggap sebagai bagian dari pranata sosial. Nah, pranata sosial sendiri adalah aturan atau sistem yang mengatur berbagai aktivitas dalam masyarakat, termasuk dalam komunikasi. Dalam masyarakat ada 7
pokok pranata sosial yang mengatur berbagai aspek kehidupan kita, yaitu yang pertama, institusi kekerabatan. Ini mencakup aturan tentang hubungan keluarga seperti pernikahan, pola asuh anak, dan hubungan antar anggota keluarga. Yang kedua, institusi ekonomi, mengatur bagaimana manusia mencari nafkah, bekerja, berdagang, dan mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, institusi pendidikan, berkaitan dengan sistem pendidikan, baik formal seperti sekolah dan universitas, maupun non-formal seperti pelatihan atau pembelajaran di lingkungan sekolah. Yang keempat, institusi ilmu pengetahuan, mengatur bagaimana ilmu dan teknologi berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang kelima, institusi seni dan hiburan, berkaitan dengan seni, budaya, dan kegiatan rekreasi yang memberikan hiburan serta memperkaya kehidupan manusia. Yang keenam, institusi agama, mengatur sistem kepercayaan dan ibadah dalam masyarakat. Yang terakhir ada institusi kesehatan dan kenyamanan hidup, berkaitan dengan kesehatan, gaya hidup, serta fasilitas yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental masyarakat. Jalan-jalan ke Pasar Santa, tidak lupa naik delman. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan.